Shalom jemaat Sola Fide yang terkasih, jumpa lagi dalam program We Are Sola Fide, edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa dalam minggu ini dengan judul yang baru, Mengapa Penafsiran Diperlukan. Ayat hafalan kita sepanjang satu minggu ini terdapat dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara-saudaraku sekalian, tahukah saudara bahwa Alkitab kita ditulis dalam 3 bahasa? Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Aram. Saya percaya bahwa kita semua di Jemaat Sola Fide tidak menggunakan ketiga bahasa itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini juga menjadi satu alasan mengapa Alkitab perlu untuk ditafsirkan. Ada lagi beberapa alasan yang lain yang terdapat dalam pelajaran kita. Yang pertama, Alkitab yang ada di dalam tangan kita masing-masing ini bukan terjemahan dari bahasa aslinya. Bagi seorang penerjemah, dia tahu bahwa terjemahan ke bahasa asing memerlukan metode khusus di dalam penafsiran. Alasan yang berikutnya, kita semua adalah orang berdosa. Pikiran kita digelapkan oleh dosa, khususnya untuk hal-hal rohani seperti firman Tuhan yang ada di Alkitab. Ketiga, Alkitab tidak ditulis di zaman kita. Alkitab ditulis kepada pembaca di zaman yang lalu, bagi umat Israel atau bagi umat Kristen mula-mula. Sudah barang tentu, orang-orang di zaman itu jauh lebih mengerti Alkitab, sehingga kita memerlukan penafsirannya. Yang berikutnya, Alkitab ditulis dalam beberapa penulisan. Ada dalam bentuk perumpamaan, ada di dalam penglihatan, ada di dalam wahyu atau ilham secara simbol, ada juga cerita sejarah, ada juga nubuatan. Dan yang kelima, kita juga tidak disarankan untuk mengambil acak ayat Alkitab sesuka hati kita untuk membenarkan pendapat atau sesuatu yang kita buat saat ini. Pelajaran kita mengambil contoh Kejadian 3 ayat 15 yang mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan itu. Ayat ini tidak bisa diambil acak untuk membenarkan seseorang untuk membenci entah temannya, saudaranya, kekasihnya, atau istrinya. Karena ayat ini mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan dengan perempuan itu. Itu tidak sesuai dengan konteksnya. Nah, sepanjang satu minggu ini, ada 3 prinsip yang akan kita pelajari mengapa Alkitab perlu ditafsirkan. Yang pertama adalah metode penafsiran. Yang kedua adalah jenis tulisan yang ada di dalam Alkitab. Dan yang ketiga, konteks atau ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Semoga pelajaran seminggu ke depan ini membuat kita lebih rajin lagi untuk menyelidiki firman Tuhan, mengetahui kebenaran firman Tuhan, dan tentunya menurutinya di dalam kehidupan kita masing-masing. Mengapa? Because we are Sola Fide. Tuhan Yesus memberkati.